Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang saya hormati, perkenalkan nama saya Muhammad Asrul Tony Marpaung SHI. Saya adalah guru fikih di Madrasah Aliyah Negeri Batubara, Provinsi Sumatera Utara, dan juga mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025 di Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin. Kali ini saya akan membuat video uji kinerja dengan materi zinah di kelas 11F dengan model pembelajaran problem based learning. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Man Batubara. Man Batubara. Berakhlak, berprestasi. Ahur. Beri aplaus untuk kita semua dulu. Baik. Auzubillah bismillah alhamdulillah summa salatu wassalamu ala nabiyillah Muhammad ibn Abdillah alazila nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar kalian semua siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, semangatnya masih membara sampai di siang hari ini. Mudah-mudahan sampai dengan selesai nanti juga demikian ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada siang hari ini, ya Bapak mau pastikan dulu apakah ada yang belum masuk atau tidak hadir? Ada Pak. Berapa orang yang tidak hadir? Satu Pak. Satu orang. Kenapa nggak hadir Bang? Sakit Pak. Sakit, ya. Bagi yang sakit kita doakan semoga lekas sembuh temannya ya. Amin ya robbal alamin. Baik, namun sebelumnya untuk mengambil berkah, mari sama-sama kita berdoa mengawali pembelajaran kita. Tolong Bang dipimpin doanya. Sebelum pelajaran marilah kita baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Baik, mudah-mudahan ya apa yang kita pelajari pada hari ini nanti kiranya mendapatkan berkah dari Allah dan bagi kita menjadi suatu manfaat yang bermanfaat bagi kita dan untuk orang banyak. Amin ya robbal alamin. Baik, anak-anakku sekalian Bapak banggakan ya. Pada hari ini kita nanti akan berbicara mengenai materi hudud ya, yaitu tentang materi zina ya. Ada yang masih ingat kira-kira materi kita sebelumnya tentang apa? Tentang hudud ya. Sudah tahulah apa itu hudud? Ada yang bisa jelaskan? Masih ingat hudud? Ya, baik. Apa Kak? Hudud merupakan secara bahasa hudud merupakan kata jamak dari kata had yang berarti batasan ataupun ketentuan. Dalam konteks Islam, hudud merupakan hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kejahatan tertentu dengan sanksi yang jelas dan tidak dapat diubah. Iya, benar sekali. Beri plus lo ya. Luar biasa ya, masih ingatannya masih kuat ya, berarti menunjukkan bahwa proses pembelajaran itu bukan hanya sebatas angin lalu ya. Jenis-jenis hudud itu ada banyak macamnya ya. Ada yang bisa jelaskan? Masih ingat? Ya, silakan Kak. Hudud memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada perzinahan, yang kedua qazaf, yang ketiga pencurian, yang keempat hirobah atau perampokan, dan yang terakhir minuman khamar. Minuman khamar. Iya, beri aplaus juga ya. Luar biasa, masih ingat semua pelajaran yang lalu yang telah kita pelajari. Namun untuk pelajaran kita hari ini, kita nanti akan membahas yaitu mengenai materi zina ya. Jadi materi zina ini nanti yang akan kita pelajari sampai dengan 2 les ke depan ya. Adapun mengenai zina ini tentunya tujuan pembelajaran itu nanti yang pertama ya, kalian akan dapat mengerti ya apa itu tentang zina. Ya, bagian dari hudud yang sudah dijelaskan di pertemuan yang lalu ya. Kemudian nanti kita berharap bahwa dengan materi ini Ananda sekalian bisa mengidentifikasi macam-macam zina. Karena ternyata zina ini ada pembagiannya ya. Berbeda nanti hukuman orang yang berzina ketika dia sudah beristri atau berumah tangga dengan hukuman orang yang melakukan zina ketika dia masih dalam keadaan lajang atau gadis begitu ya. Kemudian ya, Bapak juga berharap nanti melalui materi ini kalian dapat menganalisis syarat-syarat, kemudian bukti dan penerapan hudud terhadap pelaku zina. Dan tentunya kita dapat mengambil hikmah apa nanti dalam materi kita yang tentang zina hari ini kita pelajari. Dan tentunya kita juga berharap bahwa
dengan materi ini nanti kalian dapat menunjukkan sikap menghargai diri sendiri, menjaga kehormatan diri sendiri, menghormati dan menghargai kehormatan diri sendiri, ya. Baik, tentunya ada sekalian yang Bapak banggakan bahwa kehidupan di era digitalisasi hari ini, mungkin kalian sudah tidak asing lagi ya dengan berita-berita yang ada di berbagai media sosial, bagaimana pergaulan bebas itu hari ini sudah semacam sesuatu yang biasa bagi kalangan-kalangan anak muda, ya. Dan beruntungnya kita hari ini menjadi bagian dari anak madrasah yang insya Allah Allah akan jaga kita, ya. Amin ya robbal alamin, ya. Di berbagai media sosial kita melihat, ya, bahkan kemaksiatan berupa perzinahan itu dilakukan secara terang-terangan, ya. Untuk itu materi ini tentunya sangat bermanfaat bagi kita untuk kita pelajari agar apa, ya? Agar kita paham, ya, bahwa kita sebagai umat Islam, sebagai hamba Allah yang mulia itu memiliki kehormatan yang tinggi yang harus dijaga. Sehingga dalam nanti kita bergaul dalam kehidupan sehari-hari kita lebih berhati-hati, ya. Baik, karenanya sebelum kita masuk, ya, pada materi zina yang hari ini akan kita diskusikan dan kita akan bahas bersama, kira-kira yang akan kita dapatkan nanti adalah apakah hukuman zina yang dituangkan dalam syariat Islam. Ada kira-kira yang tahu, kira-kira, ya? Kalau bagi yang belum nikah, mereka dicambuk terus sekali, Pak. Ya. Sedangkan yang kalau sudah nikah, mereka itu dirajam. Dirajam. Atau ditempatkan orang itu dilempar batu sehingga mati, Pak. Ya, baik, ya. Jadi kira-kira gambaran itu ada hukuman yang khusus dalam Islam itu yang sudah ditetapkan bagi pelaku zina, ya. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita agar dapat terhindar dari perbuatan dosa besar zina ini, ya. Itulah kenapa materi supaya apa? Supaya kita tahu untuk membatasi pergaulan kita. Hari ini kita kan bergaul bersama bukan hanya sesama jenis tapi juga lawan jenis, ya, baik itu di lingkungan madrasah, baik itu di lingkungan masyarakat, ya. Jadi kalau kita tidak memiliki benteng yang kuat, ya, dan kita tidak mengetahui apa dampak yang besar nanti dari zina ini, maka yang dirugikan itu nanti tentunya adalah diri kita sendiri, ya. Baik, andaku sekalian yang Bapak banggakan, ya, karenanya nanti pada materi ini, ya, kita akan tunjukkan nanti beberapa tayangan video, kemudian nanti kalian akan Bapak bagi menjadi beberapa kelompok, ya, dan tentunya dengan bantuan LKPD nanti kalian akan mendiskusikan masing-masing bersama dengan kelompoknya dan akan mempresentasikannya nanti ke depan, ya. Siap, ya? Siap apa enggak ini? Baik, siap, ya. Anda sekalian, sebelum kita lanjutkan, ya, Bapak akan tayangkan dulu ini, ya. Bapak akan tayangkan beberapa video berikut ini. Jadi silahkan nanti Anda sekalian untuk mengamati dan nanti lihat videonya secara seksama. Kemudian nanti Bapak akan tanya kira-kira apa masalah yang ada di dalam tayangan yang akan kita saksikan berikut ini, ya. Masih bersama kami, pemirsa. Seorang wanita terpidana perzinahan di Kabupaten Aceh Barat, Aceh, pingsan usai menjalani hukuman cambuk sebanyak 100 kali. Usai menjalani hukuman cambuk, tiba-tiba ER pingsan, tak kuat menahan sakit. Itu dia tadi mengenai video pertama, yaitu tentang cambuk, ya, hukuman cambuk yang ada di Provinsi Aceh. Ya, kita lihat video yang kedua. Kelihatan nggak? Wanita itu dengan batu secara bertubi-tubi. Baik, ya. Itu dia video tayangan yang sudah sama-sama kita saksikan, ya. Dari tayangan video tadi kira-kira apa yang kalian tangkap, masalah apa yang ada di dalamnya? Bang Adit? Ya. Kalau yang video pertama tadi, Pak, dia itu berzina tapi belum nikah, Pak. Jadi dia dirajam sampai 2 kali. Iya. Tapi kalau yang video kedua dia, Pak, dia sudah nikah, tapi dia malah berzina kepada orang lain. Makanya hukumnya itu dia tuh dilempari batu hingga mati, Pak. Iya, baik. Untuk itu Bapak nanti akan
membagi kalian menjadi 4 kelompok. Nanti kalian akan berdiskusi tentang bagaimana persoalan-persoalan jinah dan sebagainya. Bapak berharap nanti dapat berdiskusi dengan baik, ya, saling bekerja sama. Jadi untuk memudahkan, mungkin Bapak akan bagi berdasarkan tempat duduk saja, ya. Yang ini kelompok 1, ya. Yang ini kelompok 2. Yang ini kelompok 3. Yang ini kelompok. Baik, ya, kita coba. Bapak akan bagikan nanti apa yang akan kalian diskusikan berdasarkan video tadi, ya. Tentunya ada masalah bagaimana perbedaan antara hukuman yang melakukan perzinahan muhson dan ghairu muhson, ya. Ini sudah Bapak buat, ya, di dalam LKPD. Nanti silahkan diskusikan dengan teman-temannya. Ada 3 persoalan itu yang harus kalian diskusikan. Yang pertama itu, mengapa kasus pergaulan bebas dan zina itu semakin banyak di kalangan remaja saat ini, ya. Kemudian bagaimana solusi syariat Islam terhadap masalah ini nanti. Ya, ini kalian diskusikan sama kawan kelompok kalian, ya. Kemudian bagaimana ketentuan hukum zina menurut syariat Islam dan apa hikmah di balik penetapan hukum tersebut. Nah, ya, ini apa kira-kira hikmah dari penerapan hukum cambuk, hukum rajam itu tadi. Dan yang ketiga, bandingkan penanganan kasus zina dalam hukum Islam dengan penanganan pergaulan bebas menurut hukum negara kita, ya. Apa persamaan dan perbedaannya, ya. Jadi silakan, ini Bapak bagikan, ya, LKPD-nya, nanti dikerjakan, didiskusikan bersama teman-teman kelompoknya. Silakan membentuk formasi diskusi dulu, ya. Silakan bentuk formasi diskusi dengan tertib, ya. Silakan, ya, kalian jawab berdasarkan dari buku-buku paket kita yang ada, kemudian dari materi yang sudah Bapak sampaikan sebelumnya, dan boleh juga dari referensi lain dari internet, ya, tapi yang sumbernya itu jelas. Dibuat berdasarkan diskusi, ya. Jangan hanya 1-2 orang, tapi seluruhnya terlibat. Hasil diskusi harus menjawab dari 3 pertanyaan tadi, ya. Untuk itu langsung saja, mari kita persilahkan untuk kelompok 1. Silakan. Kelompok 1 siap. Tugas berat hantar. Presentasi berzina. Kelompok 1 luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu Baik. ala Rasulillah amma ba'd. Baik, pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu kami akan membawakan materi tentang hudud bagian perzinahan. Mungkin pada pertanyaan pertama akan dibacakan oleh rekan saya kepada Cut. Saya persilakan. Silakan kepada teman-teman untuk bertanya. Apakah kalian ingin bertanya? Ya, silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kelompok 1 silakan kembali ke tempat. Kita beri aplaus sekali lagi. Baik, kelompok 1 luar biasa. Langsung saja kelompok 2, silakan. Teman-teman, tadi kan kita sudah belajar tentang perzinahan. Tentu kita tidak asing dengan perzinahan. Di kalangan yang sekarang ini, zina adalah hal yang biasa, tidak dihiraukan dan terlihat biasa saja di lingkungan yang sudah dikenal dengan digitalisasi. Oh iya guys, sebelum menutup, kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Baik, silakan. Baik, ya, silakan untuk kelompok 3 langsung saja. Kelompok kami sebelum mengakhiri kami akan membuka yaitu sesi tanya jawab kepada teman-teman sekalian. Dipersilakan untuk bertanya kepada kelompok kami. Dari kelompok kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, ya. Beri aplaus sekali lagi untuk kelompok 4. Baik, ya.
Jadi dari presentasi yang sudah kalian tampilkan tadi, ya bisa kita ambil kesimpulan bahwa zina itu tidak hanya merusak individu, tapi juga dapat merusak tatanan masyarakat, ya. Karenanya Islam hadir dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan dalam syariatnya, dengan segala hukuman yang walaupun terlihat kejam, tapi sebenarnya itu adalah bentuk kasih sayang Allah agar tidak semena-mena dalam ada efek jerah sehingga orang-orang tidak mudah untuk terjerumus ke dalam perbuatan zina, ya. Jadi sekilas sobat sampaikan, ya. Jadi dari presentasi yang sudah dilakukan tadi kita bisa mengerti bagaimana zina itu dampaknya sangat besar, ya. Karenanya bisa kita mulai dari diri kita sendiri, bagaimana untuk menjaga pergaulan kita tetap baik dan tetap sesuai dengan syariat Islam, ya. Jangan mudah untuk bergaul terlalu dekat bahkan melebihi batas, ya. Karena kata Allah dalam Al-Qur'an, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Mendekatinya saja tidak dibenarkan, ya. Kenapa? Karena kita ini manusia yang punya hawa nafsu, ya. Zina itu menjadi catatan kita, sehingga jaga kehormatan, karena nanti ketika itu terjadi yang menjadi korban itu bukan hanya dirimu sendiri, bukan hanya melanggar syariat Allah, tapi juga itu mendatangkan keburukan-keburukan, baik itu masa depan kita yang hilang, ya. Sehingga hari ini di usia kalian yang masih sangat muda ini, pergunakan dengan sebaik-baiknya, ya, agar kiranya kita terhindar dari perbuatan zina, ya. Jadi sebelum kita akhiri pertemuan kita pada siang hari yang berbahagia ini, ya, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Memuaskan, ya. Plus dulu, ya, untuk kelompok 1, kelompok 2 dan 3 serta kelompok 4, ya. Jadi hari ini kalian luar biasa, ya, dengan waktu yang tidak begitu banyak tapi mampu untuk mendiskusikan itu. Artinya baik, sebagai refleksi kita pada siang hari ini, ya, Bapak berharap, ya, materi kita pada hari ini tidak hanya sampai di sini tapi dapat menjadi ingatan bagi kalian, sehingga ketika kalian dimanapun berada, yang mungkin tidak ada orang yang melihat, tapi yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melihat, ya. Jadi sebagai tugas tindak lanjut kalian, ya, untuk materi kita hari ini, ya, nanti untuk tugas kalian di rumah silahkan kalian buat tugas tentang penyebab utama terjadinya zina di kalangan remaja, ya. Mudah-mudahan, ya, insya Allah pertemuan berikutnya nanti, ya, kita akan membahas masih materi hudud, yaitu tentang perbuatan mencuri atau tindak perbuatan pencurian, ya. Jadi jangan lupa, ya, untuk persiapkan diri kalian dengan membaca-baca buku-buku referensi buku kita yang sudah ada sebagai untuk permulaan kita nanti sebelum pertemuan akan datang kita membahas mengenai hukum pencurian, ya. Sampai di sini Anda sekalian, sekali lagi beri aplaus yang luar biasa untuk kita semua. Mudah-mudahan sampai bertemu di pertemuan yang akan datang, kita sehat-sehat selalu dan bahagia selalu, tetap menjadi anak yang berbakti, ya, menjadi anak yang bisa dibanggakan untuk keluarga, orang tua, bangsa dan negara, ya. Sampai di sini semoga bermanfaat, menjadi bekal kita dalam menjaga diri dan masyarakat. Mari bersama-sama kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Bapak akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.